yang maju sebelum pelajaran ini saya sampaikan. Kemarin sore semua ustaz-ustazah, BDK dan yang lainnya tim-tim terima dikumpulkan di dilakukan persamaan persepsi karena di kelas 1 dan yang lainnya ternyata berbeda. Seperti yang kemarin saya mengajarkan langsung juz amma surat An-Naba. Ya, ternyata oleh koordinator niki mboten sesuai dengan pelajaran Al-Qur'annya mulai dari bawah ke atas yang paling mudah semakin sulit. Jadi otomatis pelajarannya disamakan persepsinya. Mulai besok yang tidak sama silakan supaya pengajian itu tak tahu berjadi dijawab yang mana? Ternyata tentang jiwa. Prof berjadi sudah membahas masalah ini. Perhatikan lagi. Ini masih ada? Karena ada persamaan persepsi, pelajarannya akhirnya harus diulang kembali di surat An-Nas meskipun di jilid 6 itu sudah membahas. Karena pelajarannya sudah dibahas, silakan nilai tulisnya di sini kan ada mimba di, silakan nanti tulis satu saja. Contohnya yang tertulis mimba di ditulis. Jadi ada nilai kan BTI belajar, baca, tulis, Anda membaca dan nulisnya pun juga harus dinilai. Kalau nulis di bukunya sendiri-sendiri hanya biasa, tapi kalau nulis di depannya seperti yang kemarin membaca saja bisa grogi, mungkin tulisnya yang seharusnya bisa dibaca tulisnya bisa hanya dia saja yang membaca. Kemudian kalau lebih karena surat-surat pendeknya mulai dari bawah dan sudah pernah diajarkan, silakan nanti yang di depan itu membawa Al-Quran. Silakan jangan sampai bisa bawa Al-Quran. Kami bawa Al-Qurannya sekali itu terlalu berat, silakan yang juz 30 saja dulu. Sebelum nanti mungkin di pelajaran radio 1 bulan sebelumnya, sebelum ujian, baru nanti kita bawa Al-Quran di sana. Silakan ini biar kita komitmen benar-benar membawa Al-Quran dan tidak hanya di Al-Quran digital. Mungkin yang dalam keadaan enggak suci, silakan bawa Al-Quran yang terjemahan ini. Kita ambil pendapat ulama yang memperbedakan, karena lebih banyak tafsirnya, terjemahnya daripada Al-Qurannya sendiri. Dengan tanpa merendahkan hukum aslinya. Karena dari nanti mungkin setelah nanti membaca, menulis dan menyampaikan, kemudian saya akan sini membacakan surat An-Nas menggunakan waktu nahwan. Yang akan saya nilai itu makhrajnya. Kalau makhraj pasti ganti sama sifatnya, terus bacaannya. Kalau yang nomor 3 ini sebenarnya lagunya. Jadi untuk membantu kalian ketika nanti pas ujian akhir yang dilihat kalau makanya sudah bagus, bacaannya banyak liriknya bagus, pasti lagunya pun mungkin jadi penilaian juga. Cuma dalam 1 semester sakit-sakit dan itu mungkin imbasnya kembali ke yang depan. Bahkan koordinator kemarin
belajar itu menyampaikan pelajarannya menggunakan lagu. Sampai Pak Prof Milton itu langsung menyampaikan, kalau yang laki-lakinya kelihatannya kurang kreatif nih Pak, lo nggak mau SKMB karena dicontohkan ustazahnya menyampaikan contohnya makrot ataupun sifatnya itu sambil diragukan untuk dia yang belajar itu mudah untuk menghafalkannya. Bahkan itu ustaz ataupun ustazahnya yang tidak hafal makrot huruf sama sifat huruf, besok ketika disidak sama koordinatornya kok tidak hafal, maka mungkin tahun depan bisa di reshuffle. Itu kan sambil meningani tengen labnya Habib Arif bisa menyimak. Itu benar-benar ditekankan SDM-nya itu biar pengajarnya benar-benar punya SDM, yang diajarkan jadi pure pemahamannya bisa sempurna. Betul ya? Langsung nanti maju mengenalkan diri, langsung menyampaikan. Baik, untuk hari ini saya akan menerangkan hukum sukun dan tanwin. Hukum sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf jaiyah 28 itu bagi menjadi 5. Yang pertama idhar, kedua idgham bi guna, ketiga idgham bila guna, keempat iqlab, dan terakhir ikhfa. Di sini saya akan menerangkan pelajaran iqlab. Yang dinamakan iqlab adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf ba, panjangnya satu alif atau dua ketukan. Akan saya bacakan contohnya: mim ba'dihi sami'un basirun. Dan ini sami'un basir. Terus basi kan beda. Man bakhila iramin bararatin. Contohnya silahkan dilihat bukunya di halaman 22. Yang maju silahkan menulis satu mimba ini. Nanti berikutnya dihapus ataupun tetap dibiarkan. Kalau yang mbaknya orangnya tinggi silahkan terus di atasnya begitu. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, ya. Saya menyotorkan tulisannya. Kemudian setelah membaca, setelah menulis, kemudian membaca surat-surat pendeknya. Contohnya surat Anas, Afalah, sama Al-Ikhlas. Yang berikutnya, surat berikutnya lagi. Ada yang bertanya? Silakan dituliskan dulu. Yang seharusnya dibaca tepatnya tadi sesuai dengan contoh yang saya contohkan. Silahkan, maksudnya kan sudah saya buatkan contoh
sesuai seandainya diperlihatkan cara bacanya niku, jadi nun sukunnya seperti dirubah menjadi mim sukun. Nah, mestinya silahkan diuraikan, ngoten. Kan pun enten contohnya. Contoh yang tertulis dan contoh yang tersurat dan tersirat itu kan masih ada. Mim ba'dihi, mim ba'dihi. Ya, silahkan surat-surat pendeknya, mulai dari Anas ya. Pakai lagu nama. A'udzu billah. Satu surat lagi. Mantul. Ada kol-kolahnya. Silakan diulangi. Silakan, nggih, ditutup. Ya, pokoknya taruh di Mbak. Dah, nggih, itu ya.